Selamat datang di SMP Syubhanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubhanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, good morning. Today we are going to learn new material as the first online class ya. Jadi kita akan belajar materi baru sebagai pertemuan pertama PJJ. Hari ini kita akan belajar apa sih? Nah, coba kalian lihat dulu slide ini, ada gambar apa nih di slide? Ada kejadian apa ini? Why did it happen? What is the picture about? Ya, jadi gambarnya tentang apa? Gambarnya, itu gambarnya apa? Iya, pinter. Gambarnya banjir. Kenapa sih? Why did it happen? Kok bisa banjir? Itu karena apa? Nah, itu nanti akan kita bahas materinya. Kira-kira udah punya gambaran belum? Kita nih materinya tentang apa sih? Ya, tadi di slide pertama udah lihat gambar banjir ya. Terus what we have to do? Apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi banjir? Nah, the first one, yang pertama yang bisa kalian lakukan atau kita lakukan adalah throw the rubbish into rubbish bin. Kita harus membuang sampah pada tempatnya, jangan sampai berserakan di mana-mana. Terus the second one, yang selanjutnya adalah keep our environment clean, menjaga supaya lingkungan kita tetap bersih. Dan yang ketiga adalah reduce plastic, kita mengurangi penggunaan plastik. Dan yang terpenting, we have to remember that our life is for future. Jadi kita harus menjaga bumi ini, lingkungan kita, karena nanti untuk anak cucu kita, nggak hanya berhenti di kita, seperti itu ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan supaya tetap bersih, nyaman, supaya ketika ditinggali oleh anak cucu kita juga sama nyamannya. Coba perhatikan gambar ini. Setelah diperhatikan, ada yang sudah tahu belum kira-kira materinya apa yang akan kita pelajari? Di sini ada tulisan dilarang buang sampah di sini. Sudah bisa menebak apa materinya? Ya, hari ini kita akan belajar tentang notice. Apa itu notice? Di mana kalian bisa menemukan, untuk siapa notice itu, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Berikut ini adalah beberapa macam notice ya. Jadi notice itu ada macam-macam. Contohnya ada prohibition, ada information, ada caution, dan ada warning. Prohibition itu apa? Larangan. Kalau information berarti sekedar memberikan informasi. Untuk yang caution berarti peringatan, warning juga peringatan. Bedanya apa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Here are some examples of notice. Jadi ada prohibition, ada information, caution, dan warning. Silahkan dibaca, ini ada beberapa contohnya. Nah, di slide ini kita akan belajar tentang bagian-bagiannya. Apa aja sih yang harus ada pada notice? Yang pertama adalah attention gather. Attention gather ini using E ya, atau E, bukan attention gather. Maaf ya, ada salah ketik.
Terus kemudian attention gather itu apa toh? Penarik perhatian. Ini loh ada tulisan besar notice. Tulisannya dibuat besar supaya menarik perhatian pembacanya. Terus kemudian ada information, keep area clean. Jadi informasinya suruh ngapain kalian. Dan yang ketiga adalah picture atau sign. Ini boleh ada, boleh tidak. Yang terpenting adalah attention gather dan informationnya. Nah, di sini sudah paham ya materinya tentang notice. Nah, ini adalah contoh prohibition. Gambarnya seperti ini. Dari mana kok tahu prohibition? Itu ada gambar atau ada tanda silangnya, ya, garis miring. Itu artinya tidak boleh dilakukan, maka itu artinya gambarnya prohibition. Kalau yang tadi sudah belajar tentang prohibition, ya, ini adalah contohnya yang information. Jadi di sini ada contoh-contohnya, ya. Ini contohnya. Dari mana kok tahu itu information? Karena isinya hanya berisi informasi-informasi yang perlu diketahui, gitu, nggih? Selanjutnya yang ini adalah caution. Tadi apa bedanya caution sama warning? Kalau caution ini it will remind people to be careful. Ini kan disuruh hati-hati karena wet floor, lantainya basah, jadi kamu harus hati-hati. Supaya apa? Kalau kamu nggak hati-hati nanti kamu bisa jatuh. Nah, efeknya kalau yang caution itu lebih ringan daripada yang warning. Jadi kalau jatuh terpleset mungkin kan kesleo kayak gitu ya, lecet sedikit, nggak parah kayak gitu. Nah, itu tadi materi kita tentang notice. Kita sudah belajar tentang apa saja bagian-bagiannya, ada apa saja jenis-jenisnya, contoh-contohnya. Nah, di sini di bagian reflektif silahkan kalian isi apa yang sudah kalian pelajari, materi apa yang paling kalian sukai, apakah mendengarkan suara saya yang paling kalian sukai, terus kemudian ada materi yang paling sulit itu apa, dari nanti tugas-tugasnya nanti saya sertakan di Google Form ya. Selamat belajar, selamat menikmati liburan di rumah, liburan yang sambil belajar ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.